Halo pendengar setia. Hari ini kita akan menyelami sebuah kasus yang mengguncang Desa Ambar, sebuah kampung kecil yang tersembunyi di kaki Gunung Merapi di Jawa Tengah, di mana batu permata dan ular piton raksasa menjadi sumber kehidupan, tapi juga menyembunyikan rahasia gelap yang mengerikan. Sebuah misteri yang dimulai dari perut membengkak tak wajar seekor piton, tapi berakhir dengan pengungkapan kuburan massal yang tersembunyi di bawah tanah vulkanik yang dingin. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Desa Ambar, pagi awal musim hujan tahun 2023. Udara lembab membawa aroma tanah basah dan bau tajam batu yang baru digali dari tambang. Penduduk di sini sudah turun-temurun bergantung pada dua hal: batu permata dan peternakan piton. Para pria kuat bekerja di tambang batu milik Bu Siti Rahayu, wanita paling berpengaruh di desa, mencari nafkah dari kedalaman bumi. Yang lain mengurus peternakan piton, menyediakan kulit dan daging untuk kota-kota besar. Dua pekerjaan yang tampak tak berhubungan ini membentuk lingkaran ekonomi rapuh di tanah tandus ini. Pagi itu, matahari baru saja menyembul lemah melalui kabut tebal. Andi, seorang pemuda kurus dengan kulit gelap terbakar matahari, memulai tugas harian di peternakan piton milik Pak Ahmad Fauzi. Peternakan ini terbesar di desa, dengan ratusan piton besar kecil dikurung di kandang besi kokoh. Pekerjaan Andi sederhana tapi butuh keberanian, membersihkan kandang, memberi makan, dan memantau kesehatan mereka. Tapi pagi itu tak biasa. Saat Andi sampai di ujung baris kandang, tempat piton jantan terbesar dikurung seekor monster panjang, lebih dari 7 meter, dan berat lebih dari 100 kg, ia berhenti mendadak. Hewan bernama Putih itu, karena sisiknya putih kusam langka, biasanya malas dan meringkuk di sudut, kini menggeliat kesakitan. Perutnya menggebung aneh, keras seperti balon air siap pecah. Di sisik putihnya, ada goresan, memar, dan luka robek dalam yang mengeluarkan darah. Hewan itu mendesis pilu, mata keruhnya memandang Andi seperti memohon. Naluri Andi berdering, ada yang salah. Ia sudah bekerja di sini lebih dari 5 tahun. Ia tahu kebiasaan reptil berdarah dingin ini. Mereka hanya ganas jika terancam atau mencerna mangsa terlalu besar. Tapi mangsa terakhir adalah seekor kambing kecil seminggu lalu. Tak mungkin sebabkan ini. Dan luka luar itu jelas bukan akibat sendiri. Andi buru-buru lari memanggil tuannya, Pak Ahmad. Pak Ahmad, pria di atas 60 tahun dengan rambut putih tapi tubuh masih tegap, berlari keluar setelah mendengar laporan Andi yang tergesa. Melihat Putih, wajahnya berubah. Ini piton paling berharga, harta karun peternakan. Sialan, ada penyusup, gumamnya. Lalu ambil senter periksa luka-luka itu. Setelah amati, ia yakin piton keracunan atau ada benda asing rusak organ dalam. Tak ada pilihan selain bedah perut segera. Keputusan berisiko, tapi jika tak dilakukan, Putih pasti mati. Mereka berempat, Pak Ahmad, Andi, dan 2 pekerja lain bergulat mengikat piton raksasa dengan tali dan jaring besi. Hewan itu meski kesakitan masih melawan lemah. Hampir setengah jam kemudian, mereka ikat di meja bedah kayu. Pak Ahmad pakai sarung tangan, pegang pisau bedah tajam, tarik napas dalam. Ia ahli piton. Bedah seperti ini bukan pertama. Ia iris hati-hati garis panjang di perut tegang itu. Bau busuk menyengat naik, amis daging busuk campur cairan pencernaan. Di dalam, gumpalan berantakan tulang patah dan daging hancur. Tapi sesuatu membuat semua terpaku. Di antara kekacauan itu, muncul benda putih pucat tak seperti mangsa biasa. Andi tahan napas, lihat dekat, jantungnya berdegup kencang. Itu tangan manusia, tangan wanita utuh dengan jari-jari panjang ramping. Lebih mengerikan, di ujung jari itu, cat kuku merah pekat masih menempel, menonjol aneh di pemandangan mengerikan. Andi mundur tergopoh, jatuh ke tanah, wajahnya pucat pasi. Pak Ahmad terdiam. Pisau bedah jatuh kering, memecah keheningan maut. Ia gemetar lihat tangan itu, lalu piton, lalu pekerja-pekerja ketakutan. Saat itu, peternakan seperti dikutuk. Beberapa detik kemudian, Pak Ahmad sadar. Ini
Bukan lagi soal selamatkan piton. Ini pembunuhan. Ia ambil ponsel tua dari saku, tekan nomor polisi. Halo, polisi kabupaten, saya Ahmad Fauzi dari peternakan piton Desa Ambar. Datanglah segera, ada pembunuhan. Suaranya pecah di udara berbau kematian. Pagi musim hujan damai di Desa Ambar robek oleh temuan mengerikan itu. Kurang dari 30 menit setelah panggilan Pak Ahmad, desa gempar oleh sirine polisi. 2 mobil patroli dan ambulans belok ke jalan tanah menuju peternakan. Ban menghancurkan daun kering, mengganggu ketenangan desa. Tim polisi kabupaten dipimpin Mayor Polisi Rudi Hartono, Kepala Tim Reserse Kriminal, segera tiba. Mayor Rudi, pria hampir 40 tahun, tinggi kurus, wajah tajam dengan mata dalam penuh pemikiran. Ia terkenal tajam, teliti, dan sabar. Turun dari mobil, ia rasakan suasana berat aneh. Segera tutup lokasi, jangan biarkan siapapun masuk. Perintahnya tegas. Lokasi langsung dipasang garis polisi. Para petugas mulai kerja profesional. Tim forensik pakai baju pelindung putih masuk ke kandang piton. Mayor Rudi ikut, wajah netral tapi mata menyapu detail kecil. Pemandangan di depan membuat detektif berpengalaman pun bergidik. Piton raksasa terbaring di meja bedah. Irisan perut masih berdarah. Di samping baki logam dengan tangan manusia. Tim forensik pakai sarung tangan. Angkat tangan dengan penjepit untuk periksa awal. Laporan Mayor. Seorang forensik wanita muda bernama Lina bicara tenang. Korban wanita, dari struktur tulang dan kulit. Tangan cukup utuh, berarti ditelan tak lama. Tapi dari tingkat pembusukan jaringan lunak di pergelangan tangan putus, korban mati sekitar 10-12 hari lalu. Ditelan setelah mati, tanya Mayor Rudi. Mata tertuju ke tangan. Sangat mungkin, Pak. Potongan di pergelangan rapi bukan gigitan hewan. Mungkin korban dipotong-potong sebelum diberi piton. Kami perlu bawa sampel ke lab untuk tes ADN dan sidik jari. Mayor Rudi angguk. Lanjutkan. Periksa seluruh peternakan. Cari bagian tubuh lain atau jejak. Kasus ini serius. Pembunuhan, pemotongan tubuh, pakai piton buang bukti. Cara kejam ini tunjukkan pelaku bukan pemula. Dingin, paham perilaku piton. Mayor Rudi balik ke Pak Ahmad yang duduk linglung di kursi kayu, wajah tua pucat. Pak Ahmad, saya butuh keterangan. Ceritakan semuanya. Pak Ahmad gemetar cerita dari temuan piton aneh sampai bedah. Mayor Rudi dengar teliti, sesekali tanya detail. Piton ini asalnya bagaimana? Tanya Rudi. Pak Ahmad ragu sebentar, lalu jawab, bukan sepenuhnya milik saya, Pak. Itu hewan peliharaan Bu Siti Rahayu, ketua desa. Ia tangkap di hutan 10 tahun lalu, saat kecil. Kemudian besar, rumahnya tak cukup, dikirim ke sini. Biaya makan, obat dia tanggung semua. Siti Rahayu, nama itu buat Mayor Rudi kerutkan dahi. Ia tahu wanita itu. Penguasa Desa Ambar, punya tambang batu terbesar, kuasa hampir mutlak. Makanannya dari mana? Tanya Rudi lanjut. Dari orang Bu Siti, Pak. Setiap beberapa hari, orang tambang antar kambing, babi, atau ayam. Kadang hewan buruan hutan. Saya cuma kasih makan. Kilat ide di kepala Mayor Rudi. Tambang Siti Rahayu. Ia ingat info tak terkait. Beberapa hari lalu, polisi provinsi terima laporan hilang sporadis pekerja tambang Ambar karena mereka pekerja lepas dari berbagai provinsi. Awalnya tak diperhatikan. Ia langsung telepon Letnan Andika, detektif muda lincah di tim. Andika, cek ulang arsip laporan hilang terkait tambang Ambar sebulan terakhir. Hitung jumlah, nama, khusus berapa wanita. Lapor segera. Telepon selesai. Mayor Rudi diam di peternakan. Bau kematian dan amis reptil campur bikin sesak. Ia lihat ke gunung jauh, tempat tambang Siti Rahayu beroperasi. Suara bor dan pemotong batu samar. Hubungan dingin mulai terbentuk di pikirannya. Tangan wanita di piton. Makanan dari tambang, pekerja hilang. Kurang dari 10 menit, ponsel berdering. Suara Letnan Andika mendesak. Laporan, Mayor, 2 minggu terakhir, 7 laporan.
Total pekerja hilang di tambang Ambar 15 orang, 3 di antaranya wanita. Petunjuk pertama kasus muncul jelas mengerikan. Mayor Rudi genggam tangan. Ia tahu di balik tangan itu ada kebenaran lebih horor, dan jalan ke kebenaran itu seolah tunjuk ke satu arah, tambang batu Ambar dan pemiliknya, Siti Rahayu. Segera setelah hubungkan hilangnya dengan lokasi kejahatan, Mayor Rudi perintah tim kumpul info tentang Siti Rahayu. Potret wanita paling kuat di Desa Ambar muncul dari cerita warga, arsip polisi kabupaten berdebu, dan diam ketakutan orang yang kenal dia. Siti Rahayu hampir 50 tahun, tinggi besar berotot, wajah kasar, keriput waktu, dan kerasnya hidup. Tapi yang bikin orang segan adalah matanya. Tajam dingin, seperti mengukur, menyembunyikan kekejaman. Ia kaya, punya tak hanya tambang batu, tapi bisnis lain. Uang dan kuasa jadikan ia ratu tanpa tahta di sini. Semua urusan desa, dari bisnis sampai sengketa tanah harus lewat ia. Tapi di balik citra pengusaha sukses, ia orang kasar, brutal, dengan masa lalu buruk. Arsip polisi catat Siti Rahayu pernah dipidana karena lukai sengaja lebih dari 10 tahun lalu. Korban pekerja tambangnya yang berani minta naik gaji dan perbaiki kondisi kerja. Akibatnya dipukul sampai patah 2 kaki, cacat seumur hidup. Kasus selesai dengan uang besar. Ia cuma hukuman percobaan. Hidup pribadi, ia gagal. Suami lama pergi tanpa pamit bertahun lalu. Tak tahan pukulan dan amarahnya. Sejak itu, Siti Rahayu tinggal sendiri di villa mewah, tapi dingin di bukit, memandang desa. Tak teman, tak keluarga, cuma anak buah siap lakukan apa saja demi uang. Tim Mayor Rudi susun daftar detail 15 pekerja hilang. Kesamaan mencolok. Semua migran dari desa miskin di pegunungan Jawa Barat dan Tengah. Mereka datang ke desa Ambar harap kerja tetap, kirim uang ke keluarga. Karena sendirian, tak keluarga dekat. Hilangnya tak langsung perhatian. Baru setelah lama tak kontak, keluarga lapor. 3 wanita muda, baru di atas 20 tahun, salah satunya Dewi Sari, digambarkan cantik dan ceria oleh teman. Di ruang kerja sementara di kantor desa, Mayor Rudi lihat peta wilayah, tandai 2 titik panas, peternakan Pak Ahmad dan tambang Siti Rahayu. Hipotesis dingin terbentuk. Peternakan bukan tempat kejahatan, cuma rantai akhir kejahatan, tempat buang bukti. Pelaku bunuh korban di tempat lain, potong tubuh, lalu sembunyi bawa potongan ke sini, campur makanan piton. Rencana kejam, terhitung teliti. Tersangka utama tak lain Siti Rahayu. Ia punya motif, sarana, dan sifat kejam melakukan ini. Tambangnya tempat ideal bunuh tanpa ketahuan. Ia kuasai pekerjanya, khusus migran tak dukungan. Ia juga supplier makanan peternakan, jalan sempurna hancurkan bukti. Tapi dugaan cuma dugaan. Untuk dakwa orang berkuasa dan licik seperti Siti Rahayu, butuh bukti kuat. Mayor Rudi tahu jika buru-buru panggil atau tangkap sekarang, ia mudah ingkar. Ia punya uang dan koneksi sewa pengacara terbaik, mungkin hancurkan bukti sisa. Pemeriksaan tambang luas puluhan hektar tanpa arah jelas seperti cari jarum di jerami. Tak bisa gegabah. Hadapi rubah tua seperti Siti Rahayu butuh rencana khusus. Mayor Rudi mondar-mandir di ruang. Ia butuh cara dekati ia, masuk sarangnya, amati tanpa curiga. Ia butuh topeng, samaran sempurna. Matanya berhenti di peta geologi wilayah. Ide berani tapi berisiko muncul. Ia tak masuk tambang sebagai polisi, ia masuk sebagai ahli. Rapat darurat digelar malam itu. Di bawah lampu kuning ruang rapat darurat, suasana tegang. Mayor Rudi berdiri depan papan putih penuh foto, skema, dan catatan tentang Siti Rahayu. Wajahnya tegas, mata mantap. Rekan-rekan, katanya singkat, kita hadapi tersangka bahaya dan licik. Siti Rahayu tak hanya punya uang, kuasa, tapi waspada tinggi. Gerak kecil kita bisa buat ia lari. Tangkap sekarang terlalu berisiko. Kurang dasar kuat. Ia pandang anggota tim. Jadi kita tak konfrontasi langsung. Kita pasang jebakan. Rencana pendekatan rahasia masuk ke sarangnya.
Rencana Mayor Rudi detail dan berani. Tak pakai polisi berseragam, tim khusus dibentuk. Samar jadi tim inspeksi geologi dari Dinas Sumber Daya Alam Provinsi. Alasan, evaluasi ulang kualitas dan cadangan tambang batu untuk perencanaan ulang zona tambang provinsi. Alasan masuk akal, tugas rutin yang harus ditaati pemilik tambang, izinkan akses legal ke seluruh area, termasuk kantor dan gudang Siti Rahayu. Samaran ini beri kita waktu dan kesempatan amati. Cari tanda aneh, bukti terlewat. Rudi tekankan, tujuan kita temukan lokasi utama kejahatan. Kumpul bukti tak bisa dibantah. Tim khusus bentuk langsung, anggota terbaik. Mayor Rudi jadi ketua inspeksi. Pria paruh baya serius dan birokratis. Ikut Letnan Andika, pintar dan tahu teknik. Jadi insinyur geologi ambil sampel. Peran asisten pencatat buat Sersan Maya. Detektif wanita cantik tapi tajam, observasi halus. Untuk sempurnakan, tim undang Pak Hasan, ahli tambang pensiun jadi konsultan. Ikut tangani pertanyaan teknis dari Siti Rahayu. Persiapan cepat dan teliti. Buat dokumen palsu. Surat dinas, keputusan inspeksi, KTP palsu. Alat seperti teodolit, seismograf, palu geologi, kotak sampel siap, bahkan beli mobil jeep tua cat ulang hijau khas tim geologi lama. Buat tampak autentik. 2 hari berikut, mereka belajar kilat. Pak Hasan ajar dasar batu, proses tambang, baca peta geologi, pakai alat, hafal istilah teknis, latihan akting seperti pegawai negeri. Sersan Maya pakai kelebihan penampilan, dipesan pakai baju sederhana, rias tipis seperti sekretaris rajin dan pemalu. Semua siap. Pagi hari ketiga, sejak temuan tangan di Piton, jeep tua berdering, bergerak dari markas polisi kabupaten. 4 orang di dalam pakai baju berbeda, bawa tanggung jawab berat. Mereka maju ke sarang harimau, hadapi binatang buas berwujud manusia. Rencana ada, tapi tak ada yang tahu apa menanti di depan. Jeep tua pelan lewati tanjakan akhir, masuk halaman luas tambang batu ambar. Pemandangan keos teratur, truk berat angkut batu bergemuruh keluar masuk. Suara bor dan pemotong batu memekak, debu batu putih mengerumuni, lapisi pohon dan segala. Di tengah industri kasar itu, Villa 2 lantai Siti Rahayu berdiri seperti benteng tak tertembus, terpisah dari dunia pekerja. Mayor Rudi sebagai ketua inspeksi bernama Budi turun, sengaja usap debu dari baju khaki coklat. Ia pandang sekitar, tampak kesal oleh ribut dan debu. Sikap cocok pegawai kantor. Letnan Andika dan Sersan Maya ikut bawa tas dokumen dan kotak alat. Seorang anak buah Siti Rahayu, wajah garang, dekati, bicara kasar. Siapa kalian? Ada urusan apa? Mayor Rudi batuk, keluarkan surat dinas siap. Kami tim inspeksi Dinas Sumber Daya Alam, evaluasi tambang atas perintah provinsi. Bos kalian mana? Anak buah lihat surat ragu, ambil lalu lari ke villa. Sebentar kemudian, pintu utama terbuka, Siti Rahayu muncul. Ia pakai kemeja hitam tak kancing leher, perlihat dada berotot dan tato harimau samar, celana jeans pudar, sepatu bot penuh debu. Ia berdiri di tangga, tangan silang dada, mata tajam seperti pisau sapu ketiganya, pandang dingin penuh kuasa dan curiga. Inspeksi dinas, Siti Rahayu bicara. Suara dalam serak berwibawa. Kenapa tak ada pemberitahuan? Mayor Rudi tenang jawab. Suara agak sombong. Ini inspeksi mendadak atas instruksi baru. Kami tak wajib beritahu perusahaan. Tolong kerjasama Bu Siti biar cepat selesai. Siti Rahayu sipitkan mata. Diam beberapa detik. Diamnya cipta tekanan tak terlihat, buat udara tegang. Akhirnya ia angkat sudut mulut, senyum tak ramah. Baiklah, silakan masuk. Kalau perintah atas, Siti ini tak berani tolak, katanya. Tapi mata tak lepas dari mereka, khusus Letnan Andika yang pegang teodolit. Di ruang tamu villa, kemewahan kontras dengan debu luar, furnitur kayu mahal, karpet kulit harimau utuh di tengah. Siti Rahayu duduk kursi besar, suruh mereka sofa depan.
Letnan Andika sebagai insinyur Budi mulai peran profesional. Ia bentang peta geologi di meja, jelaskan rencana survei. Bu Siti, sesuai rencana, kami ambil sampel batu di 3 area utama. Area tambang aktif, tambang lama tutup, dan area ekspansi. Kami juga lihat arsip tambang dan skema area, termasuk gudang dan pengolahan limbah. Mayor Rudi dan Sersan Maya diam, amati reaksi Siti Rahayu. Saat Andika sebut tambang lama dan gudang, mata Siti Rahayu kedip kecil. Reaksi kecil tapi tak luput dari mata detektif. Gudang dan limbah apa hubungannya dengan kualitas batu? Tanya Siti Rahayu balik. Suara penuh tantang, mata menusuk Andika seperti tembus samaran. Saatnya bantu ahli. Pak Hasan, sebagai konsultan senior, bicara tenang. Bu, itu untuk evaluasi dampak lingkungan. Aturan baru, kualitas mineral harus seiring lindung lingkungan. Kami periksa proses limbah standar atau tidak. Alasan Pak Hasan kuat, Siti Rahayu tak bisa bantah, tapi curiga di matanya tak hilang. Ia berdiri, baik, kalau mau lihat saya antar. Tapi saya ikut, tambang saya rumit, tanpa pandu bisa bahaya. Kata itu tawaran sekaligus ancam. Ia tak biarkan mereka sendirian. Ia akan ikut pantau setiap gerak. Pendekatan sukses awal, tapi ujian sesungguhnya baru mulai. Tim tahu satu kesalahan kecil, kata salah. Gerak tak profesional, samaran jebol, nyawa mereka taruhan. Inspeksi mulai. Siti Rahayu antar sendiri, tapi jaga jarak cukup amati. Udara sesak tegang seperti senar siap putus. Setiap langkah, kata tim hitung teliti. Mulai dari area tambang utama, Letnan Andika seperti insinyur geologi sungguhan. Ia operasikan alat mahir, pukul dinding batu dengan palu, ambil sampel tanah segel kantong, catat parameter teliti. Mayor Rudi dan Sersan Maya pura-pura jalan amati medan, tapi mata mereka diam-diam sapu wajah pekerja, cari ekspresi aneh, perhati setiap sudut tambang. Mereka lihat hal aneh, pekerja kerja diam, tak ngobrol. Lihat Siti Rahayu, mereka tunduk, mata ketakutan jelas. Setelah hampir 2 jam di area utama, Letnan Andika tahu saat pisah Siti Rahayu. Ia pegang peta dekati Siti Rahayu. Bu Siti, sampel di sini selesai. Sekarang ke area tambang baru di lereng sebelah. Katanya ada batu marmer urat ungu langka. Saya mau Bu antar langsung konfirm posisi urat batu tepat. Siti Rahayu ragu, lihat Mayor Rudi dan Sersan Maya di jauh. Mayor Rudi tangkap peluang, bicara lelah. Sudah, Budi pergi sama Bu Siti. Saya dan Mbak Maya tinggal sini lihat gudang dan barak pekerja, capek jalan banyak. Sikap malas dan birokratis Mayor Rudi tipu Siti Rahayu. Ia pikir, ketua tim mau cepat selesai, insinyur muda antusias kerja. Ia angguk, baik, 2 orang bebas, saya antar insinyur Budi sebentar balik. Ini momen ditunggu. Saat pikap Siti Rahayu bawa Letnan Andika hilang di belokan, Mayor Rudi dan Sersan Maya gerak. Mereka langsung ke gudang tua tersembunyi di sudut tambang. Pintu besi karat tak gembok. Di dalam, bau lembab busuk menyengat. Gudang berantakan penuh alat tambang rusak dan barang campur. Sersan Maya dengan mata tajam cepat lihat aneh. Di sudut gelap, tumpuk baju pekerja lama bertumpuk. Seperti dilepas buru-buru, lalu dibuang. Ia dekati hati-hati, pakai sarung tangan medis siap. Ia angkat lapis atas, bawah baju cukup baru. Ada baju wanita, jantungnya berdegup. Ini mungkin baju korban hilang. Ia cepat foto seluruh tumpukan ponsel, lalu pakai penjepit kecil ambil sampel kain robek dari kemeja wanita bunga, masukkan ziplock kecil, sembunyi di badan. Sementara, Mayor Rudi tak lewat detail. Ia lihat di lantai semen gudang ada jejak lumpur hitam cukup baru, beda dari tanah batu kuning coklat khas area. Jejak lumpur panjang dari tumpuk baju ke pintu. Ia ambil sampel lumpur kecil bungkus kertas. Waktu tak banyak, harus keluar gudang sebelum Siti Rahayu balik. Baru keluar, Mayor Rudi temukan petunjuk penting lagi. Truk dam tua, jenis angkut batu limbah parkir dekat.
4 ban penuh lumpur hitam sama seperti di gudang. Dan di jalan tanah, bekas ban dalam tak ke tempat buang utama, tapi ke area semak belakang ada kolam air mati. Mayor Rudi isyarat Sersan Maya. Keduanya ikut jejak ban. Kolam muncul. Lubang air besar. Air keruh menggelembung. Bau busuk tak tertahankan. Sekitar kolam, lumpur hitam kental sama sampel. Merinding Mayor Rudi. Ia rasa di bawah lumpur diam itu sembunyi rahasia mengerikan. Lebih horor dari bayangan. Ia ambil sampel lumpur dari pinggir kolam dan dari jejak ban. Saat itu, suara mesin pickup Siti Rahayu samar dari jauh. Mundur, perintah Rudi. Mereka cepat balik posisi awal, pura-pura baru keliling barak. Beberapa menit kemudian, Siti Rahayu dan Letnan Andika balik. Wajah Siti Rahayu netral tapi mata tambah curiga. "Gimana? Sudah cukup?" tanyanya. Mayor Rudi angguk, tampak lelah. "Cukup dulu. Hari ini, sampel bawa analisis. Mungkin beberapa hari balik survei dalam. Terima kasih kerjasama." Lalu tim naik jeep tinggalkan tambang. Saat jeep cukup jauh, tegang lepas. Sersan Maya hembus napas, keringat basahi punggung. "Kita dapat sesuatu," katanya, tangan pegang ziplock kain. Mayor Rudi diam, genggam sampel lumpur. Ia tahu perang baru mulai. Petunjuk kecil ini batu pertama bangun tembok keadilan. Tembok yang dorong Siti Rahayu ke sudut. Kembali markas, tim kerja tanpa henti. Sampel dari tambang Siti Rahayu kirim langsung ke lab kriminal dan geologi untuk analisis darurat. Udara ruang kerja tim tegang seperti senar. Semua tunggu hasil. Hasil analisis lumpur datang beberapa jam. Konfirmasi dugaan Mayor Rudi. Ahli geologi yakin lumpur hitam dari truk, gudang, dan kolam punya kadar mineral langka wolframit khusus. Mineral ini tak ada di tambang Ambar sekarang. Data geologi tunjuk itu cuma di area tambang lama ditinggal bertahun, jarak puluhan kilometer barat dalam hutan terpencil. Temuan penting, buktikan truk itu ke tambang lama. Siti Rahayu bohong klaim tambang tutup total. Pertanyaan besar, ia angkut apa ke sana atau bawa apa? Kenapa sembunyi? Lokasi utama kejahatan mungkin di tambang lama. Di sisi lain ruang, Sersan Maya rajin di komputer. Tugasnya gali hidup pribadi 15 korban hilang, cari hubungan atau petunjuk kecil. Ia cek akun media sosial, forum, grup komunitas pekerja migran. Kerja seperti cari jarum di tumpukan jerami, tapi Maya sabar, kesabaran terbalas. Saat cek Facebook Dewi Sari, salah satu wanita hilang, ia temukan posting dibagikan teman-teman 3 minggu lalu sebelum hilang. Status pendek, siap buat kerja tambah spesial. Semoga lancar, off dulu ya keluarga. Yang tarik Maya adalah foto lampiran. Selfie Dewi Sari tersenyum cerah. Di belakang, pemandangan rusak. Ia berdiri dekat bor batu tua karat dan alat tambang usang. Beda dari tambang ambar modern yang mereka kunjungi. Jantung Maya cepat. Ia perbesar foto, periksa detail, lalu temukan sesuatu di sudut kanan. Pantulan di plat seng tua dekat sana gambar samar orang foto Dewi Sari. Meski buram, postur tinggi besar mirip Siti Rahayu. Tak berhenti, Maya cek komentar bawah posting. Teman tanya, "Kemana?" Dewi jawab satu komentar, "Rahasia ya. Bos bilang ini tambang lama. Kerja tambah di sini gaji 3 kali lipat. Tambang lama gaji 3 kali. Potongan-potongan acak tiba-tiba sambung sempurna." Sersan Maya hampir teriak. Segera lapor temuan besar ke Mayor Rudi. Mayor Rudi lihat foto dan komentar, wajahnya keras, semuanya jelas. Siti Rahayu pakai umpan kerja tambah gaji tinggi tipu pekerja, termasuk Dewi Sari ke tambang lama ditinggal. Itu jebakan. Tempat terpencil tak orang lewat. Sempurna kejahatan tanpa ketahuan. Truk lumpur hitam sarana gerak antar dua tambang. Mungkin angkut alat kejahatan atau potongan tubuh ke peternakan buang bukti. Sampel kain dari kemeja bunga yang Maya ambil di gudang juga hasil uji. Cocok persis kemeja Dewi Sari pakai di foto terakhir. Bukti di tangan. Foto biasa di media sosial jadi kunci buka pintu rahasia kasus. Kebenaran hilangnya 15 pekerja tak lagi dugaan. Itu fakta horor.
Kejahatan rencana teliti oleh setan berwujud manusia. Kita punya cukup bukti. Mayor Rudi pukul meja, suara tegas pecah diam ruang rapat. Sampel lumpur, kain, posting media sosial, keterangan saksi hilang. Semua tunjuk Siti Rahayu dan tambang lama. Ia pandang wakil direktur polisi provinsi yang datang pimpin. Saya usul jaksa setuju tangkap darurat Siti Rahayu atas pembunuhan dan periksa darurat seluruh tambang batu ambar, termasuk tambang lama ditinggal. Usul Mayor Rudi cepat disetujui. Bukti meski tak langsung tapi sambung kuat dan logis cukup dasar hukum langkah darurat. Perang tak lagi diam. Saat angkat kartu, rencana serbu, dan tangkap susun detail hati-hati. Siti Rahayu objek bahaya, nekat, mungkin punya senjata api. Villa ia seperti benteng kuat, salah langkah akibat fatal. Malam itu, area sekitar desa Ambar diam, pasukan besar rahasia gerak. Lebih dari 50 petugas termasuk reserse elit, polisi mobile bersenjata lengkap, tim anjing pelacak pelan dekati posisi tentu. Jalan masuk keluar desa ditutup diam. Jam 3 pagi, saat orang tidur nyenyak dan lengah. Langit gelap tanpa bintang. Perintah serang lewat radio. Seketika tim serang bareng gerak. Satu tim khusus matikan kamera keamanan. Bobol kunci gerbang villa cepat. Mereka gerak seperti hantu malam, dekati pintu. Polisi, diam semua. Siti Rahayu, kau ditangkap. Teriak bareng pintu jebol. Tim khusus masuk, cahaya senter kuat sapu ruang. Siti Rahayu kaget total. Ia duduk depan komputer di ruang kerja, seperti hapus sesuatu. Dengar suara, ia putar cepat tapi terlambat. Laras hitam arahkan ke kepala. Wajahnya dari kaget ke marah, lalu pasrah dingin. Ia tak lawan. Angkat tangan, senyum tipis penuh ejek di bibir. Saat sama, tim lain kendali semua anak buah Siti Rahayu di villa dan barak pekerja. Tim lain pimpin Mayor Rudi langsung periksa. Tim teknik segel komputer Siti Rahayu. Data di dalam meski coba hapus bisa pulih. Bukti penting. Pemeriksaan sampai pagi. Di villa, polisi temukan pistol pendek sembunyi bawah tempat tidur dan uang tunai banyak. Tapi tak jejak langsung korban. Ini kuatkan dugaan Mayor Rudi. Lokasi utama tak di sini. Fajar muncul warnai merah timur langit. Mayor Rudi berdiri halaman villa lihat pegunungan jauh tempat tambang lama sembunyi di kabut pagi. Ia tahu bagian sulit penyelidikan masih depan. Tangkap Siti Rahayu cuma awal. Selanjutnya temukan tempat ia sembunyi kejahatan. Cari tubuh 15 orang sial itu. Beri nama dan keadilan kembali. Penggalian dan kebenaran horor tunggu di tambang terlupakan. Di ruang interogasi polisi provinsi, Siti Rahayu duduk tegak di kursi besi. Wajah dingin tanpa emosi. Berjam-jam, ia diam meski detektif ganti tanya. Diam tantang dan keras kepala. Tapi saat Mayor Rudi masuk, taruh foto selfie Dewi Sari perbesar dengan sampel kain baju dan hasil analisis lumpur wolframit, diam itu retak. Tambang lama gaji 3 kali dan truk lumpur hitam. Mayor Rudi bicara pelan. Suara rata, tapi tiap kata seperti palu pukul tembok pertahanan Siti Rahayu. Kau tipu mereka ke sana, kau bunuh mereka, kau pikir bisa kubur kejahatan selamanya di bawah tanah. Siti Rahayu angkat kepala, mata pertama kali goyah. Kaget jelas di wajah saat tak paham kenapa polisi tahu detail itu. Ia tak sangka posting biasa di media sosial jadi tali penggantung lehernya. Hadapi bukti tak bisa ingkar. Analisis tajam dan logis Mayor Rudi, tembok Siti Rahayu roboh. Ia tunduk ke meja, bahu gemetar. Lalu mulai akui. Pengakuannya ungkap kebenaran brutal. Rencana bunuh massal hitung detail. Lampaui imajinasi. Ia akui manfaatkan kepercayaan dan keserakahan pekerja miskin. Ia karang kontrak rahasia di tambang lama. Janji gaji tinggi kali lipat, tapi harus rahasia mutlak. Kelompok kecil, 2-3 orang, tipu ke sana. Di tempat pegunungan liar itu, ia serang. Bunuh tanpa ragu, tanpa ampun. Ia bilang benci mereka, benci kemiskinan dan kelemahan mereka. Lihat mereka seperti serangga. Hilangkan mereka beri kepuasan. Rasa kuasa hidup mati. Tapi, bagian paling horor pengakuan Siti Rahayu adalah cara buang bukti. Setelah bunuh,
Ia pakai bor batu besar sisa di tambang lama. Bor lubang sangat dalam bawah batu besar, cipta jebakan amblas sempurna. Ia buang tubuh ke sana. Belum cukup, buat hilang jejak, ia pakai penghancur batu industri hancur tulang beberapa korban, jadi debu. Lalu ambil bagian tubuh tak bisa hancur total, utama organ dalam dan jaringan lunak. Masukkan karung, pakai truk dam tua sembunyi balik campur makanan piton Pak Ahmad. Ia yakin cara ini tak ada yang temukan walau sepotong tulang. Tangan wanita di perut putih kesalahan tak sengaja. Mungkin piton tak cerna total. Ia akui mayoritas tubuh 14 orang lain di bawah tanah tambang lama. Ia pakai piton buang bukti cuma kasus awal uji coba. Pengakuan Siti Rahayu buat semua detektif diam beku. Kekejamannya tak terukur. Ia tak cuma bunuh, ia hancurkan mereka. Hapus eksistensi mereka dari dunia, cara paling mengerikan. Rahasia akhir terbuka. Kejahatan sembunyi di balik nama baik, lakukan di tempat terlupakan. Buang pakai mesin industri tak berjiwa dan perut reptil dingin. Kasus lampaui batas cerita kejahatan biasa. Itu jurang kemanusiaan, tempat jahat berkuasa mutlak. Berdasarkan pengakuan Siti Rahayu, penggalian besar digelar di tambang lama. Polisi, forensik, dan tim insinyur dikirim. Ekskavator besar menggeram, hati-hati angkat lapis tanah batu sekitar batu besar yang ia tunjuk. Udara berat selimuti area, semua kerja diam. Cuma suara mesin dan burung hutan pilu. Setelah berjam gali, saat lapis tanah batu lebih dari 2 meter angkat, bau busuk menyengat naik. Anjing pelacak gonggong ganas, lalu hal pertama temukan potong kain celana jeans pudar bungkus potong tulang. Penggalian lanjut, pemandangan muncul neraka dunia. Lebih dari 10 tubuh temukan bertumpuk di lubang dalam. Karena dikubur bawah batu besar dan waktu, mayoritas tubuh tak utuh, banyak tulang hancur. Mereka terbaring diam sunyi, saksi akhir kejahatan horor Siti Rahayu. Tim forensik kerja keras berhari-hari. Mereka kumpul tiap potong tulang, potong baju sisa. Pakai tes ADN banding sampel keluarga, dan barang pribadi sedikit temukan. Identitas 15 korban sial akhir konfirmasi. Siapa mereka? Mereka ayah, ibu, anak dari desa miskin, tinggal keluarga. Kampung ke tanah asing ini cuma mimpi sederhana. Cari uang tambah kirim ke orang tua-tua, anak kecil sekolah. Mereka percaya janji gaji tinggi, hidup lebih baik. Tak tahu itu undang maut. Cerita sedih mereka pelan terungkap. Ada pilar keluarga, ada baru kawin, ada punya bayi. Gadis muda Dewi Sari yang foto jadi kunci kasus. Mimpinya cuma cukup uang, buka toko jahit kecil di kampung. Semua mimpi, harap itu dikubur abadi bawah batu dingin di tambang Hoang. Tugas paling pilu buat tim Mayor Rudi. Mereka ke tiap keluarga bawa foto kenangan dan abu tulang korban beri kabar tak ingin dengar. Banyak keluarga setelah minggu tak kontak masih harap tipis anak mereka cuma kerja tempat tak sinyal. Saat kebenaran terbuka, harap pecah jadi debu. Tangis pilu selimuti rumah sederhana miskin. Ibu-ibu pingsan terima barang anak. Ayah-ayah tua kuat pun tak tahan air mata. Sakit terlalu besar, kehilangan mendadak. Anak mereka tak mati kecelakaan kerja, tak sakit, dibunuh kejam oleh setan. Selubung rahasia hilangnya 15 pekerja terbuka. Tapi yang muncul bukan cahaya keadilan, tapi jurang sakit, tragedi tak jawab. Kenapa manusia bisa kejam sesama? Pertanyaan gantung. Hantui penegak hukum dan tanam luka tak sembuh di hati yang tinggal. Kasus seolah bisa tutup dengan pengakuan Siti Rahayu. Motif tentu karena sifat ganas, jahat, dan hina hidup pekerja miskin. Tapi buat detektif berpengalaman seperti Mayor Rudi, masih ada ganjal. Kekejaman Siti Rahayu seperti tak cuma dari sombong dan kuasa. Sembunyi dendam dalam, irasional seperti sakit 7 pekerja. Kenapa mereka? TK temukan akar jahat, Mayor Rudi dan tim gali lebih dalam masa lalu Siti Rahayu. Balik arsip lama, jumpa orang tua desa yang tahu ia sejak kecil. Lalu dari arsip kuning usang waktu, mereka temukan kebenaran horor, tragedi lupa yang Siti Rahayu dan desa sengaja kubur. Hampir 20 tahun lalu, Siti Rahayu punya keluarga.
Ia punya suami dan anak perempuan tunggal namanya Siti Aulia. Aulia anak satu-satunya, dicinta dan dimanja ia. Tapi tragedi datang. Satu sore saat Aulia baru 16 tahun, ia hilang misterius. Pencarian minggu, tapi tak hasil. Hilang Aulia jadi kasus tak terpecah. Suami Siti Rahayu tak tahan sakit hilang anak dan siksa pergi. Siti Rahayu sejak itu pendiam, kasar, makin brutal, yang buat tim bergidik saat lihat peta lokasi hilang dulu. Tempat terakhir Aulia lihat dekat tambang batu lama, tempat 15 tubuh pekerja baru temukan. Syok besar saat tim banding detail. Arsip lama catat saat Aulia hilang, di tambang lama ada grup pekerja musiman kerja. Grup itu pergi segera setelah gadis hilang tak bisa kontak. Kasus pelan lupa, dugaan mengerikan muncul di kepala Mayor Rudi. Apa korban pertama dikubur di tambang lama bukan salah satu 15 pekerja tapi Siti Aulia, anak kandung Siti Rahayu? Apa justru Siti Rahayu sendiri yang serang anaknya? Dugaan gila, tak manusiawi, tapi bisa jelaskan dendam tulang sumsum ia ke pekerja. Ia putus konfrontasi lagi Siti Rahayu. Kali ini bukan sebagai penuduh tapi pembuka luka bernanah 20 tahun. Mayor Rudi masuk ruang interogasi sendirian. Kali ini tak bawa dokumen atau bukti kecuali satu foto. Foto potret Siti Aulia. Gadis 16 tahun mata jernih dan senyum cerah. Foto sudah kuning usang. Siti Rahayu duduk sana sikap acuh kejam. Tapi saat Mayor Rudi taruh foto Aulia di meja depan, sikap itu hancur. Kulit setan kejam pecah, tinggal wajah ibu pilu. Mata ia tertancap senyum anak, pertama kali air mata keluar dari mata dingin itu. Aulia, gumamnya, suara pecah. Mayor Rudi duduk depan, diam, biar Siti Rahayu hadapi masa lalunya sendiri. Setelah diam panjang, Siti Rahayu tunduk ke meja, nangis terseduh seperti anak kecil. Tangis tertahan 20 tahun lepas. Lalu di antara seduh, ia mulai akui aku tentang kejahatan pertama. Kejahatan ubah ia dari manusia jadi setan. Ia cerita sore sial itu, anaknya Aulia diperkosa massal grup pekerja di tambang lama. Saat ia gila cari dan temukan, Aulia tak lagi gadis polos. Ia panik, sakit, ternoda. Dalam gila marah dan sakit, rasa martabat keluarga diinjak, Siti Rahayu tak kendali. Alih rangkul anak, hibur lindung, ia lihat anak seperti noda. Dan di menit hilang akal, ia serang. Ia bunuh sendiri. Anak tercinta dengan pikir gila itu satu-satunya bebas anak dari kotor dan jaga martabat ia. Setelah, ia kubur anak sendiri di tambang lama. Ia balas dendam ke pemerkosa anaknya, tapi sakit dan siksa tak hilang. Sakit itu pelan jadi dendam sakit. Ia benci semua pekerja, khusus dari luar. Di mata ia, semua seperti pemerkosa anaknya. Mereka seton, rendah. Dan dengan kuasa uang ia beri hak sendiri bersihkan mereka. Hukum cara sendiri. 15 pekerja sial cuma korban pengganti kejahatan masa lalu, sakit tak hilang dan dendam akar di pikiran Siti Rahayu. Ia bunuh mereka, tak cuma sembunyi rahasia kematian anak, tapi puas kebutuhan balas dendam bengkok ulang hukum yang ia yakin keadilan. Pengakuan selesai. Siti Rahayu roboh total, ruang diam berat. Mayor Rudi lihat orang depan tak lagi setan, tapi jiwa busuk oleh dosa dan sakit. Kejahatan Siti Rahayu tak bisa maaf, tapi akarnya dari tragedi lain. Lingkar setan kekerasan, dendam, dan bodoh. Keadilan buat 15 korban harus tegak. Tapi cerita tragis Siti Aulia abadi luka tak hilang di arsip kasus. Saat seluruh kebenaran kasus umum, bukan cuma guncang Desa Ambar atau provinsi, tapi seluruh Indonesia. Media massal beritakan, sebut pembunuhan tambang atau pembantaian Desa Ambar, cerita pembunuh massal berwujud ketua desa. 15 nyawa direnggut kejam dan tragedi kubur 20 tahun cipta gempa opini. Koran, berita TV, khusus media sosial meledak. Gambar penggalian, foto korban, wajah dingin Siti Rahayu di polisi sebarkan cepat. Gelombang marah besar naik di masyarakat. Orang kecam kekejaman tak manusiawi Siti Rahayu, sebut setan, penyembelih.
Seruan terap hukum mati buat jahat bergema. Tapi gelombang opini tak cuma ke Siti Rahayu. Banyak tanya ke instansi, kenapa hilang masal 15 orang tak deteksi awal? Kenapa orang dengan catatan pidana, sifat preman seperti Siti Rahayu bisa kendali wilayah lama? Tanggung jawab pemerintah desa mana? Dipantau tambang, lindung hak dan aman pekerja migran. Desa Ambar dari tak dikenal jadi pusat perhatian. Banyak orang penasaran, YouTuber, TikToker dari mana-mana datang coba rekam. Foto peternakan, tambang, villa Siti Rahayu. Damai desa hancur total. Warga desa takut dan malu. Mereka takut hidup dekat setan bertahun tanpa tahu. Malu karena diam, pura tak tahu kuasa Siti Rahayu mungkin tak langsung bantu kejahatan. Kasus jadi alarm pilu tentang celah hukum. Nasib pekerja lemah. Bukan cerita desa Ambar saja, tapi isu sosial panas, paksa legislator, instansi lihat ulang lubang sistem. Gelombang opini meski ribut dan chaos bantu cipta tekan kuat, tuntut vonis adil dan ubah radikal, biar tragedi serupa tak ulang. Setelah selesai identifikasi, sisa 15 korban kembali ke keluarga. Mobil pemakaman diam sambung tinggal pusat forensik, bawa sakit dan hilang kembali ke desa jauh. Keluarga korban kumpul di rumah duka provinsi. Banyak meski siap mental tak tahan sok hadapi fakta. Mereka tak bisa lihat wajah anak terakhir. Yang terima cuma guci abu dingin dan barang kenangan sedikit. Tangis, panggil nama keluarga sia-sia bergema pilu hancur hati siapapun hadir. Sakit mereka nyata. Luka dalam tak pernah sembuh. Di desa Ambar, getar kasus masih ada. Pak Ahmad Fauzi, pemilik peternakan, yang pertama temukan tenggelam siksa dan penyesalan. Meski tak salah, pikir peternakan jadi alat buang kejahatan Siti Rahayu buat ia tak maaf diri. Ia tutup permanen peternakan, jual semua piton ke pusat konservasi. Semua uang hasil tambah tabungan seumur hidup. Ia buat dana amal bantu keluarga korban sebagai tebus salah telat. Pekerja sisa ditambang setelah syok horor pelan pergi. Mereka tak bisa lanjut kerja tempat rekan dibunuh dan kubur. Tambang batu ambar, mesin uang Siti Rahayu kini rusak. Diam seperti makam raksasa. Kasus lewat, jahat ditangkap tapi sakit tinggal masih ada. Sakit orang tua hilang anak, istri hilang suami, anak hilang ayah. Sakit komunitas hadapi fakta jahat ada dekat mereka, sembunyi balik kuasa yang tak berani lawan. Desa Ambar mungkin butuh waktu lama kembali normal, tapi luka pembunuhan tambang abadi di ingatan tanah ini. Desember tahun 2023, Pengadilan Negeri Provinsi buka sidang awal dakwa terdakwa Siti Rahayu atas bunuh, rusak tubuh, hina makam, tulang. Sidang perhatian luar biasa, ratusan warga, wartawan dalam luar negeri dan keluarga korban datang pagi, penuh ruang sidang dalam luar. Keamanan ketat maksimal. Siti Rahayu dibawa ke depan, kurus lesu banding saat tangkap. Rambut sudah putih, wajah cekung tapi mata dingin tak berubah. Ia berdiri dengar dakwaan jaksa, tak tunjuk penyesalan atau tobat. Sepanjang sidang, bukti, keterangan saksi, kesimpulan penyelidikan sajikan detail. Cerita hidup 15 korban, mimpi cerah mereka cerita ulang buat ruang sidang banjir air mata. Wakil keluarga korban disakit dalam tuntut vonis ketat buat jahat. Saat kata akhir, Siti Rahayu diam. Tak minta maaf, tak minta ampun, ia berdiri seperti patung batu. Setelah berjam musyawarah, majelis hakim beri putusan akhir. Berdasarkan sifat serius luar biasa kasus, perilaku hilang kemanusiaan, bunuh banyak orang kejam, organisir, rencana sembunyi kejahatan sampai akhir. Pengadilan vonis terdakwa Siti Rahayu hukum tertinggi, mati. Saat vonis bacakan, ruang sidang meledak, ada tepuk tangan, ada tangis terseduh keluarga korban. Mereka nangis karena akhir keadilan tegak, tapi juga nangis sakit hilang keluarga tak pernah hilang. Siti Rahayu dengar vonis tanpa ubah wajah. Terima tenang, seperti akhir sudah tentu. Baginya, sejak kubur anak sendiri, ia sudah mati. Sidang selesai, keadilan tegak di kertas. Tapi, apa vonis mati cukup redam sakit? Cukup kembalikan nyawa 15 orang tak berdosa? Jawab mungkin tidak.
Mayor Rudi dan rekan Diam tinggal sidang. Kasus resmi tutup. Mereka selesai tugas, bawa jahat ke cahaya hukum. Tapi di hati tiap orang tak rasa menang, cuma sedih dan gumam tak hilang. Pembunuhan di Desa Ambar bukan cuma kasus pidana, itu tragedi sosial. Alarm tajam, banyak isu pilu. Itu tunjuk kejahatan tak cuma dari tamak atau dendam sementara tapi bisa akar dari sakit tertahan. Tragedi masa lalu tak selesai benar lalu ubah manusia jadi setan. Kasus juga alarm penting pantau pemerintah dan tanggung jawab masyarakat ke pekerja migran. Mereka lemah, mudah luka, diam, acuh atau takut kuasa jahat bisa tak langsung dorong mereka ke maut. Cuma perhatian tepat, lapor cepat, bisa selamat tak satu tapi banyak nyawa. Desa Ambar akan lewati hari gelap, tambang mungkin punya pemilik baru, hidup lanjut. Tapi cerita 15 pekerja sial dan pembunuh Siti Rahayu abadi dicatat sebagai pelajaran mahal. Sebuah pelajaran tentang batas tipis antara manusia dan binatang, antara keadilan dan kejahatan, dan harga bayar untuk diam. Kadang kejahatan terbesar bukan tindak orang jahat tapi diam orang baik. Dari kisah ini, kita belajar nilai ketahanan hidup. Meski sakit hilang keluarga begitu dalam, kita harus bangkit. Jaga ikatan keluarga dan kasih sayang, karena itulah yang bikin kita tetap manusia di tengah kegelapan. Bagaimana pendapat kalian tentang kisah mengerikan ini? Bagikan di komentar, ceritakan pengalaman atau pikiran kalian. Jangan lupa like dan subscribe untuk cerita lebih banyak seperti ini. Terima kasih telah mendengar.